teman-teman, kembali lagi bersama saya Nidia Najla Nariswari. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai diksi. Yuk simak penjelasannya. Jadi ada 4 poin utama yang akan saya sampaikan dalam materi diksi ini. Yang pertama adalah definisi, kedua ada syarat, yang ketiga ada fungsi, dan yang keempat ada jenis-jenis diksi. Pertama ada definisi diksi. Definisi diksi menurut Andre adalah penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Selanjutnya ada syarat diksi. Jadi ada 2 syarat diksi. Yang pertama adalah ketepatan. Maksud dari ketepatan adalah ketepatan dalam mengungkapkan apa yang ingin penulis sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan bacaan. Syarat yang kedua adalah kesesuaian atau kecocokan antara kata-kata dengan kesempatan dan keadaan. Contohnya adalah pemilihan kata gugur untuk orang yang meninggal di medan perang. Berikutnya ada fungsi diksi. Fungsi yang pertama adalah menyampaikan gagasan dengan tepat agar tidak membuat kesalahpahaman. Yang kedua, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang ketiga, menjadi lambang ekspresi sehingga dapat menyenangkan pembacanya. Dan yang keempat, melambangkan ekspresi penulis sesuai dengan maksud yang disampaikan. Selanjutnya adalah jenis diksi. Jadi, kali ini saya akan menyampaikan beberapa jenis diksi. Yuk langsung ke jenis yang pertama, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Jadi, makna denotatif adalah makna suatu kata yang mengacu pada makna sebenarnya. Sementara makna konotatif adalah makna suatu kata yang bukan mengacu pada makna sebenarnya atau yang biasa disebut dengan makna kias. Contoh makna denotatif adalah saya menyembelih kambing hitam. Maksud dari kambing hitam di sini ya kambing yang berwarna hitam. Sementara untuk contoh makna konotatif adalah saya dijadikan kambing hitam dalam peristiwa itu. Maksud dari kambing hitam dalam kalimat tersebut adalah orang yang sebenarnya tidak bersalah tetapi dituduh melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang cakupan maknanya umum dan ruang lingkupnya luas. Sementara kata khusus adalah kata yang maknanya lebih sempit dan mengacu pada aspek tertentu. Contoh untuk kata umum adalah hewan. Sementara kata khusus dari hewan ada kuda, ikan, ayam, dan jenis hewan lainnya. Berikutnya ada kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Sementara kata populer adalah kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Contoh kata populer adalah penyaring, sementara kata ilmiah untuk penyaring adalah filter. Selanjutnya ada jargon dan kata slang. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu atau kelompok khusus lainnya. Contohnya itu ada cap yang artinya kapten, ada juga sikon, dan prof. Sementara kata slang adalah kata-kata yang tidak standar dan informal yang biasanya dipakai untuk percakapan sehari-hari. Contohnya itu ada lebay yang artinya berlebihan. Setelah itu ada kepo dan ada juga mager. Selanjutnya ada kata serapan dan kata asing. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang telah disesuaikan wujud atau strukturnya dengan bahasa Indonesia. Contohnya itu ada kata akun yang berasal dari kata account. Sementara kata asing adalah kata yang asalnya dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya. Contohnya itu ada kata absen. Jenis diksi yang terakhir adalah jenis diksi berdasarkan leksikal. Tapi sebelum itu, teman-teman udah tahu belum nih apa itu leksikal? Jadi, makna leksikal adalah makna kata sebagai lambang benda, objek, peristiwa, dan lainnya. Jenis diksi berdasarkan leksikal yang pertama itu ada sinonim atau persamaan kata. Contohnya ada persamaan kata dari bahagia adalah senang. Selanjutnya ada antonim atau lawan kata. Contohnya ada lawan kata dari senang adalah sedih. Yang ketiga ada homonim. Homonim merupakan kata yang mempunyai makna berbeda namun pada lafal atau ejaannya sama.
Contohnya ada kata bulan di bulan purnama dan bulan Juni. Bulan pada kalimat bulan purnama menunjukkan bulan benda di langit. Sementara kata bulan di bulan Juni menunjukkan waktu. Selanjutnya ada homofom. Homofom merupakan kata yang mempunyai makna serta ejaan berbeda namun mempunyai lafal yang sama. Contohnya adalah bank. Bank di kata pertama berarti tempat, sedangkan kata kedua menunjukkan pengertian kakak laki-laki. Dan yang terakhir adalah homograf. Homograf adalah kata yang mempunyai makna serta lafal berbeda namun mempunyai ejaan yang sama. Contohnya itu ada apel yang artinya upacara dan apel yang merupakan buah. Sekian dari saya, semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.